pengungkapan perkara tindak pidana ITE perjudian online. Rekan-rekan sekalian, di samping saya ada Bapak Desember, ya. Nanti akan ada momen untuk bisa memperkenalkan diri dan juga. Direktorat Reserse Siber Polda Jabar masih mendalami kemungkinan adanya aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat yang menjadi korban dalam kasus judi online yang berhasil diungkap di 3 wilayah. Kasus tersebut sebelumnya terungkap di Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Bondowoso. Direktur Reserse Siber Polda Jabar, Kombes Fian Yunus, mengatakan pihaknya belum memastikan ada atau tidaknya ASN yang terlibat sebagai korban dalam jaringan judi online tersebut. Ia menyebut penyelidikan masih terus dilakukan oleh Subdit 3 Ditresiber Polda Jabar. Fian menjelaskan, model permainan judi online membuat aktivitas tersebut bisa diakses kapan saja dan dari mana saja selama 24 jam. Karena itu, ia menilai kemungkinan temuan kasus serupa di lokasi lain tetap terbuka. Menurut Fian, jaringan yang diungkap itu menggunakan sejumlah server yang kini masih dalam proses pemutusan akses melalui koordinasi dengan Komdigi RI. Dengan demikian, situs-situs tersebut tidak bisa lagi diakses dari Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa omset perusahaan yang terlibat dalam kasus ini mencapai 96 miliar rupiah berdasarkan perhitungan dari Januari hingga Agustus 2025. Angka tersebut disebut berasal dari beberapa aplikasi yang digunakan dalam praktik perjudian daring. Fian mengingatkan masyarakat agar berhati-hati ketika bermain judi online karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan. Ia menyebut pelaku biasanya dapat mengumpulkan nomor telepon, nomor rekening, hingga IMEI ponsel pengguna. Menurutnya, selama data pribadi masih tersimpan, pengguna akan terus menerima notifikasi atau ajakan untuk kembali bermain. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat memancing mantan pemain untuk kembali terjerumus ke dalam judi online. Polda Jabar menegaskan ingin mencegah hal tersebut dengan cara menghapus data pribadi masyarakat yang sudah dikumpulkan pelaku. Langkah itu diharapkan dapat menghentikan potensi penambahan korban baru. Kasubdit 3 Ditresiber Polda Jabar, AKBP Hotmartua Ambarita, menambahkan bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan salah satu pelaku yang kabur ke Vietnam merupakan WNI asal Purwakarta. Pelaku tersebut diduga melarikan diri saat penggerebekan dilakukan dan kini masih dalam pengejaran. Pengungkapan perkara tindak pidana ITE perjudian online. Rekan-rekan sekalian, di samping saya ada Bapak Desember, ya. Nanti akan ada momen untuk bisa memperkenalkan diri dan juga menyampaikan pembahasan dari pengungkapan kasus ini. Sudah ada Bapak hadir dan ada Kasubdit juga di sini. Rekan-rekan sekalian, untuk pengungkapan perkara tindak pidana ITE perjudian online ini diawali dari LP nomor B 634 4 Mei 2026 SPKT Polda Jawa Barat tertanggal 3 April, ya, dengan pelapor atas nama JAP. Rekan-rekan sekalian, pada lokasi TKP di sini ada 3 lokasi TKP, rekan-rekan sekalian. Diawali pada tanggal 8 Juli 2026, tepatnya pada hari Rabu, personil gabungan Subdit 3 Desember Polda Jabar berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perjudian online ini, ya, perjudian online ini. Dalam kasus perjudian online ini, mereka melakukan penyidikan serentak di berbagai kota. Yang pertama adalah Jakarta Selatan, Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat, ya, tadi kalau Jakarta Selatan di DKI Jakarta, dan satu lagi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kita, alhamdulillah kita telah menangkap, ya, dan menjadikan tersangka dari tindak pidana perjudian online ini dengan jumlah 11 orang. Ya. Dan di sini kita awali satu, yang pertama adalah Saudara RY, ini usianya 34 tahun, laki-laki, alamatnya Jawa Timur. Dan ini berperan sebagai Direktur PT Giant View Technology Dashlight. Inilah merupakan dashboardnya mereka yang untuk judi online namanya Dashlight. Kemudian Saudara IFA, ini saudari, usianya 27 tahun, ini perempuan, lokasinya tinggal di Jakarta Barat sebagai komisaris PT Giant View Technology. Ya, kemudian ada Saudara RH, ini 33 tahun, laki-laki, alamatnya Purwakarta.
Jawa Barat ya. Kemudian perannya sebagai leader pos top up ya. Kemudian ada saudara TOM 36 tahun, laki-laki, tinggalnya di Jakarta Selatan. Ini sebagai leader agensi stadium entertainment ya. Kemudian ada saudara TAP 33 tahun, laki-laki, alamatnya di Pati Jateng. Jadi tidak hanya di 3 TKP memang, tetapi untuk tersangkanya di berbagai daerah ya. Ada yang secara online, jadi bisa di seluruh dunia pun bisa ya. Ini di Jawa Tengah, Pati, dan perannya sebagai rekrutmen atau host agensi dan juga admin white roll jasa tembak ya. Kemudian ada saudara FDM, di usianya 28 tahun, laki-laki, Purwakarta, alamatnya Jawa Barat, sebagai rekrutmen host dan talent YD ya. Kemudian ada MR, ini usianya 42 tahun, laki-laki, nah ini alamatnya di Medan ya, sebagai country manager. Kemudian lanjut, di sini ada saudari V, ini perempuan ya, ada perempuan lagi. Saudari V ini usianya 28 tahun, ini alamatnya di Sumatera ya, Langkat ya, sebagai operator manager finance ya. Kemudian ada ARP, ini usianya 28 tahun, laki-laki, tinggal di Depok ya, sebagai VIP user agent top up. Kemudian saudara VADP, ini usianya 24 tahun, laki-laki, alamatnya di Jakarta Utara. Ini sebagai monitoring audit. Nah, kemudian yang terakhir saudara SNR, ini usianya 28 tahun, perempuan, yang alamatnya di Jakarta Selatan, sebagai talent manager VIP user. Karena sekarang inilah tadi identitas dari tersangka dan alamat dan juga perannya sudah jelas tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.